Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Horunisa, NIM T 2018-4038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan sastra sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian apresiasi sastra. Nah, banyak pengertian apresiasi sastra menurut para pakar sastra yang pada dasarnya mengandung makna yang sama. Salah satunya menurut S. Effendi bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta rasa. Sastra anak menurut Sarumpait adalah karya sastra yang dikonsumsi anak dan diurus serta dikerjakan oleh orang tua. Artinya, sastra anak ditulis oleh orang tua yang ditujukan kepada anak dan proses produksinya pun dikerjakan oleh orang tua. Apabila dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh Sarumpait, sastra anak adalah sastra yang dihasilkan oleh orang tua untuk anak, padahal sebenarnya tidak semua sastra anak ditulis atau dihasilkan oleh orang tua. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran sastra di kelas rendah SD. Nah, yang pertama, pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran mendengarkan adalah menjelaskan isi dongeng yang telah didengar dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran berbicara adalah yang pertama, mendeklamasikan pantun dengan penghayatan dan ekspresi yang sesuai. Yang kedua, memerankan percakapan sesuai isi dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang keempat, memerankan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan dialog sederhana, marah, senang, sedih, dan lain-lain. Yang kelima, memerankan ekspresi emosional tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran sastra yang terpadu dengan pembelajaran membaca adalah membaca puisi dengan penghayatan dan ekspresi yang sesuai. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan bahan ajar sastra bagi penumbuh kembangan kemampuan berbahasa pengajaran bahasa Indonesia. Dimaksudkan untuk menyiapkan agar anak mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di sini pengajaran bahasa dengan bahan ajar sastra mengajak anak untuk memahami karakteristik bahasa sastra sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia dan karakteristik komunikasi sastra sebagai salah satu bentuk komunikasi tulis bahasa Indonesia. Karakteristik komunikasi sastra antara lain yang pertama, komunikasi ini bersifat tidak langsung. Yang kedua, kehadiran penulis tidak dapat menggantikan kedudukan teks sastra yang ditulisnya. Yang ketiga, konteks komunikasi sastra berdimensi ganda. Selanjutnya yaitu ada jarak antara realitas dalam teks dalam realitas kehidupan nyata dari antara teks sastra dengan penulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Herawati, NIM T 2018-4010. Saya sebagai kelompok 3 bahasa Indonesia, dan di sini saya akan menjelaskan tentang merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana cara merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu prosa. Nah, jadi di sini prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi yang dimilikinya lebih besar serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Nah, sini langkah awal yang harus kita lakukan sebelum merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa ini adalah memilih pokok bahasan dalam silabus. Nah, untuk kelas rendah atau kelas 1 dan 2 itu kita dapat mencarinya sesuai dengan kelas tersebut. Demikian juga sebaliknya untuk kelas atas, kelas 3 sampai kelas 6.
Kenapa seperti itu? Karena kelas rendah dan kelas atas itu memiliki jenjang dan kondisi yang sangat berbeda, di mana kelas atas atau kelas tinggi itu sudah bisa membaca dan mereka juga sudah mendapat ide bacaan dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa. Langkah yang pertama ini kita ambil salah satu pokok bahasan prosa dalam silabus. Dan yang kedua, guru menentukan cerita pendek yang harus dibaca siswa dan siswinya. Dan yang ketiga, siswa-siswi membaca di dalam hati cerpen yang sudah disediakan. Sambil membaca, mereka ditugaskan untuk menandai mana kata-kata yang sulit dan menandai kata-kata yang dianggap penting. Langkah selanjutnya, mendiskusikan kata-kata yang sulit. Nah, seandainya terdapat kata-kata yang sulit, selayaknya didiskusikan dahulu maknanya sehingga tidak mengganggu pemahaman siswa-siswi tentang cerita tersebut. Dan langkah yang selanjutnya yaitu memancing respon siswa-siswi dengan berbagai pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan itu harus berkisar pada materi cerita dalam bentuk informasi dan pengembangan daya nalarnya. Dan langkah selanjutnya, siswa-siswi ditugasi menceritakan kembali isi cerpen dengan bahasanya sendiri. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan secara lisan maupun tertulis. Dan langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk cerpen menjadi sebuah naskah drama. Nah, naskah drama tersebut nanti akan dimainkan oleh kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa ini. Materi selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya yaitu pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Permatasari, NIM saya T 2018-4030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puisinya. Pembelajaran puisi. Menurut Rahmat Djoko Pradopo, menegaskan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Nah, puisi menggunakan bahasa yang imajinatif. Puisi yang bagus tidak dapat dibuat dengan kata-kata yang biasa. Ia memunculkan dalam diri pembaca perasaan yang melimpah bahwa kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang tepat untuk karya yang dihasilkan, dan bahwa tidak ada kata-kata lain yang mungkin dapat menggantikan kata-kata tersebut. Beberapa kriteria untuk pemilihan bahan pengajaran puisi. Yang pertama yaitu kriteria keterbacaan di dalam puisi, di mana mencakup suka tidaknya bahasa yang dipergunakan dan suka tidaknya untuk menemukan pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Maka apabila kita mengajarkan puisi kepada anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, tentunya kita akan memilih puisi yang penggunaan diksinya itu mudah dipahami oleh anak yang seumuran anak yang SD atau MI. Jadi memang puisi itu menggunakan majas, hanya saja untuk pemilihan diksinya itu menggunakan yang lebih mudah dipahami. Nah, untuk yang kedua, kriteria kedua yaitu kriteria kesesuaian. Nah, yang termasuk itu kesesuaian dengan kelompok usia anak, yaitu memilih bahan pengajaran puisi perlu mempertimbangkan kelompok usia anak. Nah, di sini maksudnya pemilihan puisi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita itu harus mencangkup usia peserta didik kita. Jadi tidak mungkin puisi yang kita berikan kepada para peserta didik itu puisi untuk remaja atau untuk dewasa, seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu kesesuaian dengan lingkungan pengajaran. Apresiasi seni akan lebih efektif jika diawali dengan penyajian puisi yang memiliki suasana lingkungan yang akrab dengan anak didik. Tentunya jika misalkan kita mengajar di kota atau kita ambil misalkan kita mengajar di desa. Nah, puisinya itu kita usahakan misalkan tentang pemandangan di desa, tentang gunung, atau yang bisa dilihat oleh mata peserta didik.
atau yang berada di sekitar lingkungan peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa memahami, oh iya, misalkan puisi tentang gunung, oh iya benar, gunung ini seperti ini, banyak pohonnya, gunung itu tinggi. Nah, itu kita utarakan melalui puisi. Di sini ada pun teknik-teknik mengajarkan apresiasi puisi. Biasanya kata orang mengapresiasi puisi itu merupakan hal yang paling sulit. Namun sekaligus apresiasi ini paling digemari. Selanjutnya yaitu membahas tentang teknik-teknik mengajarkan apresiasi puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang sering dianggap paling sulit jika sedang mengapresiasikannya. Namun, mengapresiasi puisi itu termasuk hal yang paling digemari oleh banyak orang. Nah, adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendengarkan puisi yang dibacakan. Jadi, untuk guru dihimbau bisa membaca puisi secara baik dan benar untuk mencontohkan kepada peserta didiknya. Nah, setelah kita membacakan, maka kita memberi waktu kepada peserta didik untuk membaca puisi tersebut dalam hati. Karena di situ peserta didik mulai memahami isi dari puisi tersebut. Nah, untuk setelah membaca dalam hati, lalu membaca dengan nyaring dan membaca puisi tersebut dengan lengkap. Dari situ muncullah atau kita bisa menguji kepercayaan diri para peserta didik seperti itu. Temanya, nadanya, suasana pesannya, kemerduan bunyinya, itu nanti akan kita benarkan jika peserta didik itu kurang memahami bagaimana membaca puisi dengan baik. Menurut Norton, menggambarkan bagaimana kriteria materi puisi yang ideal untuk anak-anak. Yang pertama, puisi untuk anak-anak itu pasti berisi tentang kegembiraan dan rima. Yang kedua, puisi untuk anak-anak itu pasti mengutamakan bunyi, bahasa, dan membangkitkan semangat bermain bahasa. Dan yang ketiga, puisi untuk anak-anak itu seharusnya memperbaiki ketajaman imajinasi visual dan kesegaran kata-kata yang digunakan di dalam ragam novel atau buku cerita, dan lain-lain sebagainya. Nah, kriteria puisi yang telah disebutkan tadi itu bisa dijadikan pembelajaran yang sangat bervariasi. Contohnya, membaca nyaring tunggal, membaca nyaring bersama, membaca nyaring dengan iringan musik atau tepuk tangan, membaca dengan menyanyi dan bersenandung, membaca nyaring dan dramatis, maupun bermain sajak berantai atau bermain kata. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Arini, NIM T 2018-4036. Di sini saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, yakni dramoi dan ran, yang berarti bertindak, berlaku, berbuat, dan beraksi. Drama merupakan imitasi dari kehidupan atau perilaku manusia yang dipentaskan dengan suatu penampilan gerak, dialog, mimik wajah, dan gestur. Pembelajaran drama sangat urgen diteliti karena memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama, karya sastra drama sangat syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, karya sastra drama mudah diapresiasi oleh peserta didik. Yang ketiga, karya sastra drama sebagai karya seni yang kompleks. Kenapa dikatakan karya seni yang kompleks? Karena di dalam seni drama kita dituntut untuk mempunyai kemampuan berimprovisasi, seni suara, tata rias, dan tata lampu. Menurut Waluyo, pembelajaran drama dapat ditafsirkan menjadi dua macam, yakni pengajaran teori drama dan pengajaran apresiasi drama. Langkah pembelajaran drama terkait dengan analisis drama untuk meningkatkan aspek pengetahuan
yaitu mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ada pengumpulan bahan, menentukan jumlah orang yang terlibat, menentukan bentuk dan cara naskah. Yang terakhir, mencari tahu bagaimana alur cerita dan bagaimana dialog yang dikembangkan. Yang kedua, tahap analisis struktur drama. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi menentukan tema, pengarang, judul, jenis teks, dan informasi tentang penulisan. Selanjutnya, bagian utama. Bagian utama ini berisi penganalisis organisasi ruang, waktu, dan tindakan. Yang terakhir yakni bagian penutup. Bagian penutup ini siswa diharapkan untuk membuat kesimpulan dan dikaitkan dengan pengarang cerita. Ada 3 tipe cara penyajian drama. Yang pertama, tipe exercise, yang kedua, tipe dramatic playing, dan yang terakhir, tipe teater. Menurut Moody, tahap-tahap penyajian pengajaran drama terkait apresiasi sampai ekspresi ada beberapa macam, yakni pelacakan pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian berupa pementasan, diskusi, pengukuhan, diskusi lanjutan, praktek percobaan, akting, dan pementasan drama. Cara penyajian drama. Yang pertama, tipe exercise, yang kedua, tipe dramatic playing, dan yang terakhir, tipe teater. Menurut Moody, tahap-tahap penyajian pengajaran drama terkait apresiasi sampai ekspresi ada beberapa macam, yakni pelacakan pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian berupa pementasan, diskusi, pengukuhan, diskusi lanjutan, praktek percobaan, akting, dan pementasan drama.